وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Kelanjutan dari pembahasan yang terakhir, faedah yusannu liman arada halqa sya'rihi an yabda bil janibil ayman. Disunahkan bagi yang ingin mencukur rambutnya, rambut kepalanya, hendaknya dia mulai dari sisi kanan, kemudian sisi kiri. Itu sunnah. Wa hadhihi sunnatun mundathirah. Sunnah ini sudah mulai hilang. Dalla 'alaiha hadithu Anas bin Malik. Sunnah ini disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Mina, kemudian mendatangi Jamrah, faramaha, melempar jamrah, kemudian mendatangi rumahnya di Mina, menyembelih, kemudian beliau berkata kepada pencukur rambut, khudh, ya cukurlah, wa asyara ila janibihil aiman. Beliau memberi isyarat pada bagian yang sebelah kanan, thummal aisar, kemudian yang sebelah kiri, thumma ja'ala yu'tihin nas, kemudian diberikan kepada manusia. Wallahu a'lam, rambut beliau. Dalam keterangan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk bagian kanan, ya. Jadi bisa kita terapkan sunnah ini sehingga kita potong rambut pun dapat pahala, ya. Potong rambut pun dapat pahala. Sudah kelihatan lebih muda, lebih ganteng, hasil pahala. Itu kalau tahu ilmunya. Oh, ini perkara sunnah. Pak, tolong sebelah kanan dulu. Sekaligus ngajari ilmu kepada tukang cukurnya. Pak, sunnahnya ini Pak sebelah kanan. Subhanallah. Hasil. Ya, kalau juga tukang cukurnya kemudian ngajari nanti kalau ada datang, Pak cukur sebelah kanan dulu ya. Kata Ustadz Fulan itu sunnah, Pak. Kan kita orang ini dipanggil Ustadz semua. Ya, sunnah. Jadi subhanallah, insya Allah cukur rambut pun bisa berbuah pahala, ya. Bisa berbuah pahala jika kita niatkan menerapkan sunnah di dalam kita mencukur rambut. Jadi sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Kemudian wa mimma yunha anhu fi hadzal bab, di antara hal-hal yang dilarang di dalam bab ini, bab yang terkait dengan pakaian, perhiasan, apa-apa yang dilarang, at-tashabbuh minar rijali bin nisa, menyerupai lawan jenis, baik laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Wa tashabbuh bil kuffar fil libas wa nahwihi, menyerupai orang-orang kafir dalam berpakaian dan yang lainnya. Wal khuyala fil libas, sombong dalam berpakaian. Wal isbal, menjulurkan kain di bawah mata kaki. Wa kashfil aurah, membuka aurat. Wa lubsul dhahabi wal harir lirrijal illa min udhr, menggunakan emas, harir, sutra
bagi laki-laki kecuali yang punya uzur. Ya, disebutkan di dalam riwayat ada sahabat yang mengalami atau yang terkena penyakit di kulitnya, Nabi mengizinkan menggunakan kain dari sutra. Artinya ada uzur diperbolehkan. Tanpa uzur tidak diperbolehkan laki-laki menggunakan kain dari sutra. Sutra murni tentunya. Kemudian wahalqil lihya, mencukur habis jenggot bagi laki-laki. Wa adami qassi syarib, dan tidak mencukur kumisnya. Wa idharil mar'ah mafatinaha ala wajhin ghairi masyru'. Perempuan menampilkan mafatin, tempat-tempat yang bisa menimbulkan fitnah, atau dengan bahasa lain auratnya, ya, ala wajhin ghairi masyru'. Bahkan kalau dia menutup dengan pakaian tapi pakaiannya bisa menimbulkan perhatian bagi orang lain, itu juga dia telah menjadi pemicu orang untuk memperhatikan wanita tersebut. Wal mar'ah tajtadibun namos, perempuan hendaknya menjauhi an-namos. Namos itu mengambil atau mencukur atau mencabut rambut di wajah, itu bagi wanita dilarang. Ada yang menerjemahkan namos itu atau menafsirkan namos itu inna dzalika mukhtassun bil hajibain. Ya, jadi ada ulama yang menjelaskan namos itu pokoknya mengambil rambut di wajah bagi wanita, maka termasuk alis, ya, kemudian bulu mata, ya. Tapi ada yang mengatakan waqila inna dzalika mukhtassu bil hajibain. Ada yang mengatakan namas itu mencukur atau mencabut bulu mata, khusus bulu mata. Wal washm, tato. Wa faljil asnan, merenggangkan gigi. Wa wasli sya'r, menyambung rambut dengan rambut yang lain. Wa taghyir khalqillahi ta'ala, merubah-rubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan menggunakan celup semir rambut semir rambut berwarna hitam. Itu larangan-larangan yang terkait dengan pakaian, dengan penampilan. Maka seorang muslim, dia juga hendaknya senantiasa menjaga penampilannya, juga tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunan fil utas wat tatha'ub. Sunnah-sunnah fil utas yang terkait dengan masalah bersih dan juga menguap. Sunnah-sunnah yang terkait dengan masalah bersin, yusannu lil 'atis an yaqul alhamdulillah. Bagi orang yang bersin disunnahkan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan saudara atau kawannya yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, hendaknya dia menjawab dengan ucapan yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau saudaranya mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka balaslah dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan Allah memperbaiki urusanmu. Allah memperbaiki dirimu.
ya yuslih balakum. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum. Dari hadis ini kita belajar tentang sunnah ketika bersin dan mendengar orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang muslim itu selalu memberi kebaikan kepada saudaranya, selalu mendoakan saudaranya. Ini ajaran Islam yang kalau kita renungkan menunjukkan bahwa Islam itu mendidik kita agar menjadi muslim yang selalu bermanfaat buat saudara kita, minimal dengan doa. Antum bertemu, Assalamualaikum warahmatullah, itu doa yang luar biasa. Minta kita mendoakan saudara kita keselamatan, rahmat, keberkahan. Lalu dijawab. Ada saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Maka orang muslim minimal dia memberi kebaikan saudaranya dengan doa. Dan tentu doa menjadi ibadah yang berpahala, yang bermakna jika kita ucapkan dari hati. Jika kita ucapkan dari hati, betul-betul kita memohon kepada Allah, Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Kemudian orang yang mendapatkan doa, hendaknya dia balas. Ketika dia mendapatkan doa kebaikan, maka balaslah dengan doa kebaikan. Kemudian di sini juga ada petunjuk bahwa di antara doa kebaikan itu adalah doa yahdikumullah. Ya, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah. Ini doa kebaikan, bukan doa keburukan. Jadi jangan ngamuk dibilang Allah yahdik. Ya. Kita kan agak aneh ini. Di doa Allah yahdik, Allah kasih ngamuk. Allah yahdik, ente Allah yahdik loh. Loh ya bos. Allah yahdik, amin ya Rabb. Allah yahdina wa iyyakum. Ya kita butuh hidayah, bukankah setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim, itu doa hidayah. Ya. Coba kadang-kadang kita berpikir negatif. Ya. Ketika saudara kita, dan memang biasanya kalau kita marah itu baru keluar Allah yahdik, seolah-olah orang ini tersesat di jalan yang sesat. Padahal kalau kita mendapatkan doa Allah yahdik, amin wa iyyakum, Allah yahdina, ya. Kita seorang muslim ini sangat membutuhkan hidayah 24 jam. 1 detik hidayah terlepas dari kita, selesai kita menyimpang kita. Makanya kita terus minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, agar Allah itu terus memberi hidayah kepada kita. Karena hidayah itu yang menuntun kita ke jalan Allah. Kita tidak mungkin datang ke masjid kecuali dengan hidayah dari Allah. Kita tidak mungkin duduk di masjid ini kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu kita perlukan selama 24 jam. Kemudian wa yusannu lahu an yunawwi' fayaqulu ahyanan, dan disunnahkan untuk membaca kadang-kadang, yakni membaca dengan doa dengan bacaan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jadi kadang-kadang dianjurkan kita membaca hamdalah dengan redaksi seperti ini, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, dalam semua kondisi, tetap Allah layak untuk dipuji. Dan seluruh pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ahyanan. Jadi biasanya kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka ahyanan kadang-kadang tambahkan alhamdulillah ala kulli hal. Berdasarkan riwayat Abu Dawud, idza atasa ahadukum falyakul, jika salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, dalam semua keadaan. Ya. Dicatat oleh Imam Abi Dawud, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad mengomentari hadis ini
beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Kemudian wa yaqulu lahul musyammit yarhamukallah. Orang yang mendengar hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah, dan orang yang bersin kembali mengucapkan atau membalas ucapan yarhamukallah dari orang tersebut dengan ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semua sunnah-sunnah ini telah dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan di awal. Kemudian ada faedah tashmitul atis fardu kifayah. Jadi mengucapkan yarhamukallah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar lebih dari satu orang. Maka kalau satu orang sudah mengucapkan yarhamukallah, yang lainnya tidak ada kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau semuanya diem, umpamanya ada satu orang bersin mengucap alhamdulillah, semuanya diem, semuanya terkena dosa. Tapi ketika satu orang sudah menjawab yarhamukallah, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Para ulama menjelaskan tashmitul atis fardu kifayah. Jadi mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhamukallah itu fardu kifayah, dan ini pandangan jumhur ulama. Idza fa'alahu ba'dul hadirina saqata taklif 'anil baqin. Jika dilakukan oleh sebagian orang, maka taklif kewajiban itu gugur bagi yang lain. Wa ma'adzalik, walaupun demikian, la yabghi tarkuhu khurujan min istidlal man qala bi fardiyatil ain. Meskipun demikian, tidak patut, tidak seyogyanya untuk ditinggalkan. Kenapa khurujan? Ya. Demi keluar dari khilaf, di mana ada sebagian yang mengatakan hukumnya fardhu ain. Sebagian ulama mengatakan menjawab yarhamukallah itu hukumnya fardhu ain, tapi jumhur mengatakan fardhu kifayah. Ala kulli hal, menjawab tentu lebih baik daripada tidak menjawab. Ya, dapat fadilah sunnah. Yang kedua juga telah mengamankan dirinya. Ya, karena ada ulama mengatakan wajib bagi setiap individu, bukan wajib kolektif. Bukan wajib yang memang kewajibannya dibebankan kepada sebagian orang sehingga gugur bagi sebagian yang lain. Wastadallu bi istidlal lahu hadzun minan nadhar. Mereka yang mengatakan wajib ini berdalil dengan dalil yang ada ya hadzun minan nadhar, ya. Yakni bisa menjadi dalil, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah secara marfu', fa idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah, maka menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya. Ini yang menjadi dalil bagi orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa menjawab atau mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin itu adalah fardu ain. Kemudian sunnahnya tidak mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin kalau dia tidak membaca alhamdulillah. Jadi doa yarhamukallah tashmitul atis ini hanya diperuntukkan bagi orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau ada orang saudara kita bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan diucapkan yarhamukallah, tapi kita ingatkan ya akhi qul alhamdulillah.
ucapkan alhamdulillah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengatakan yarhamukallah. Fa idza lam yahmadillah ta'ala al-'atis falaysa min as-sunnah an nushammitahu. Kalau seseorang tidak memuji Allah ketika dia bersin, maka tidak termasuk sunnah kita mendoakan dia dengan doa yarhamukallah. Bali sunnah alla yushammat. Bahkan sunnahnya kita tidak mendoakan. Sunnahnya kita tidak mendoakan. Li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Ada dua orang yang bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya didoakan oleh Nabi, yang satu tidak. Faqala rajul, ya Rasulullah, syammata hadha wa lam tushammitni. Ya Rasulullah, engkau mendoakan fulan, tapi engkau tidak mendoakan aku. Dijawab oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadha hamidallah wa lam tahmadillah. Yang ini yang tak doakan ini karena dia memuji Allah, sedangkan kamu tidak memuji Allah. Ya. Jadi justru petunjuk Nabi, kalau ada orang tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu didoakan dengan yarhamukallah. Wa hadha min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prakteknya, perbuatan Nabi Muhammad SAW, yakni beliau tidak mengucapkan yarhamukallah. Wa ja'a min qauli sallallahu alaihi wasallam, ada pula dari perkataan beliau yang menunjukkan tidak dianjurkan mendoakan orang yang bersin namun dia tidak memuji Allah. Berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituh." Jika salah seorang di antara kalian bersin, lalu dia memuji Allah, fahamidallah fashammituh, maka hendaknya kalian doakan dia. Fa illam yahmadillah fala tushammituh. Kalau dia tidak memuji Allah, jangan didoakan. Hadis riwayat Muslim. Walakinna idza kana al-maqam maqam ta'lim ka'an yurabbil ab ibnahu aw al-muallim tullabahu aw nahwu dhalik mimma huwa fi maqam at-ta'lim fa innahu yaqulu lahu qul alhamdulillah liyurabbiyahu ala hadhihi sunnah faqad yakunu jahilan lisunniyatiha. Akan tetapi jika dalam posisi di mana seseorang perlu untuk mengajarkan ilmu, maqamu ta'lim, seperti ayah mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, atau guru mendidik tulabnya, santrinya, siswanya, au nahwi dzalik, di mana dalam posisi ta'lim, fa innahu yaqulu lahu, maka hendaknya ketika ada orang, anaknya sendiri atau anak didiknya bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya dia mendidik, mengajarinya. Qul, dengan mengucapkan qul alhamdulillah, ya. Anakku, santriku, siswaku, bacalah alhamdulillah. Liyurabbiyahu ala hadhihi sunnah, agar dia mendidik anaknya atau anak didiknya di atas sunnah ini, karena terkadang orang tersebut, anak tersebut tidak mengerti tentang sunnahnya mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza man kana maskuman fa innahu la yushammat ba'da thalitha, la yushammat ba'da thalitha.
Demikian pula yang terkena penyakit flu, maskum, zukam, maka tidak didoakan setelah yang ketiga. Ya. Maka kalau orang bersin, alhamdulillah sekali doakan. Bersin lagi, alhamdulillah doakan. Bersin lagi, alhamdulillah doakan. Bersin lagi yang keempat, syafaqallah. Ya. Berarti loro, sakit ya. Ya. Maskuman. Maka kalau lebih dari 3 kali, la yushammat, la yarhamkallah. Fa'idha atasa thalatha marrat yushammat wa ba'daha la yushammat. Jika dia bersin 3 kali, maka tetap didoakan, dan setelahnya lebih dari 3 tidak didoakan. La yushammat, yakni tidak didoakan dengan doa yarhamukallah. Berdasarkan dalil riwayat Abi Dawud di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mauqufan wa marfu'a. Mauqufan berarti berhenti pada Abu Hurairah, marfu'an berarti sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syammit akhaka thalathan. Ya. Jadi ini ada 2 riwayat dari Abu Hurairah dan juga dari Nabi. Syammit akhaka thalathan, doakan saudaramu dengan doa yarhamukallah sampai 3 kali. Fama zada fahuwa zukam. Lebihnya itu berarti dia terkena penyakit flu. Dan diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atasa rajulun indahu faqala lahu yarhamukallah thumma atasa ukhra faqala lahu rasulullah ar-rajulu mazkum. Dia mendengar Nabi sallallahu, di sisi Nabi ada orang yang bersin, Nabi pun mengucapkan yarhamukallah. Kemudian bersin lagi, maka kata Nabi sallallahu, ar-rajulu maskum. Ya, laki-laki ini maskum, ya, terkena penyakit. Dan tentunya kalau kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya, di sini kemungkinan Nabi mengatakan ini setelah tiga kali. Karena Nabi sallallahu mengatakan syammit akhaka thalathan. Dari kesimpulan yang telah kita sampaikan, mimma sabaq annal atis, ya, orang yang bersin itu tidak didoakan dengan doa yarhamukallah dalam 2 kondisi. Kondisi yang pertama kapan? Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak perlu yarhamukallah. Yang kedua, kapan? Ketika tidak perlu lagi? Kalau keempat kalinya, lebih dari 3. Idza lam yahmadillah idza zada ala 3 marrat li'annahu maskum. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan tatha'ub menguap, angop. Minas sunnah disunnahkan, di antara hal yang disunnahkan terkait masalah ini qadhbul fam 'inda tatha'ub. Yakni ditahan mulutnya ketika menguap. Auradduhu bil yad, atau ditutup dengan tangan. Maka kalau bisa ditahan. Ya, jadi tidak sampai dibuka, apalagi suara. Ya. Wa yadullu alaihi, berdasarkan dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senang, mencintai utas, bersin, dan membenci tatha'ub, ya, menguap. Fa idza 'atasa fahamidallah, jika salah seorang di antara kalian bersin lalu dia memuji Allah, fa haqqun ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu, maka sudah menjadi hal yang diharuskan bagi seorang muslim yang mendengarnya untuk mendoakan dengan doa yarhamukallah. Wa amma tatha'ub, adapun menguap itu, fa innama huwa minasyaitan,
maka dia bersumber dari syaitan, falyaruddahu mastata', hendaknya dia tahan semampunya. Fa idza qala ha dhahika minhu syaitan, kalau dia menguap sambil ada suaranya, muncul suaranya, wah ya, ada dhahika minhu syaitan, syaitannya guyu, senang sama Rajal ini. Artinya itu hal yang disukai oleh syaitan. Kemudian ketika dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi, fa inna syaitana yadkhul." Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tutup dengan tangannya, dia tutup mulutnya dengan tangannya, karena syaitan itu masuk. Fayakunu kadhbit tatha'ub imma bitahakkum an tariqil fam, wa dhalika biman'i infitahihi aw bidhaghtil asnan 'ala syafah wa imma biwad'il yad 'ala al-fam. Maka kadmut tatha'ub, ya, kadmut tatha'ub, menahan uap, menguap itu bisa dengan jalan mulut, yakni di biman'i infitahi, dicegah, ditahan agar tidak terbuka, ya, atau bidhaghtil asnan 'ala syafah, menekan gigi ini ke bibir, atau meletakkan tangan di atas, menutup mulut dengan meletakkan tangan, menutup mulutnya dengan tangannya. Itu cara-cara kita menanggulangi tatha'ub. Jadi kalau bisa ditahan, kalau tidak bisa, kalau sampai membuka maka ditutup, ya. Dan tentunya ikhwan fillah, tidak termasuk adab yang baik dan termasuk hal yang tercela seperti tadi adalah sampai mengeluarkan suara, ya. Ibnu Hajar rahimahullah, wa amma tatha'ub fa innama huwa minasyaitan. Adapun tatha'ub itu sesungguhnya dia berasal dari syaitan. Berkata Ibnu Battal, idhafatut tatha'ub ila syaitan, ya, penyandaran tatha'ub, menguap itu ke syaitan, yakni dikatakan tatha'ub itu dari syaitan, bimakna idhafatir ridha wal iradah. Jadi yang dimaksud tatha'ub dari syaitan itu bahwa tatha'ub itu hal yang diridhai dan diinginkan oleh syaitan. Syaitan senang. Itu makna dari tatha'ub itu minasyaitan. Anna syaitan yuhibbu an yaral insan mutatha'iba. Syaitan itu senang melihat kita itu menguap terus. Li'anna hala tataghayyar fiha suratuh. Karena menguap itu adalah kondisi di mana seseorang berubah surahnya, bentuknya, maka syaitan pun tertawa. Bukan yang dimaksud bahwa syaitan yang menyebabkan atau fa'alat tatha'ub, bukan syaitan yang melakukan atau yang membuka mulutnya, ya. Bukan syaitan yang membuka mulutnya, tapi syaitan senang, ridho, gembira melihat orang menguap. Makanya salah satu caranya ditekan. Kalau tidak bisa, jangan diperlihatkan, ditutup. Ibnu al-Arabi berkata, qad bayyana anna kulla fi'lin makruh nasabahu syara' ila syaitan li'annahu wasitatuhu, wa anna kulla fi'lin hasanin nasabahu syara' ila al-malak li'annahu wasitatuhu. Qala wa tatha'ub min al-imtila' wa yansha' anhu takasul wa dhalika biwasitati syaitan wal 'utas min taqlilil ghada wa yansha' anhu an-nashat wa dhalika biwasitatil malak. Ibnu Arabi mengatakan, kami telah menjelaskan setiap perbuatan yang makruh yang dinisbahkan kepada yang syariat menisbahkannya kepada syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu wasitatuhu, ya, mediatornya, wasitatuhu, yang sebagai wasitah, ya, perantaranya. Naam. Wa anna, perantaranya. Dan setiap perbuatan baik yang dinisbahkan, yang syariat menisbahkan kepada malaikat,
Maka li'annahu wasitatu, yang dimaksud adalah malaikat itu sebagai perantaranya. Dan beliau berkata, tatha'ub minal imtila. Tatha'ub itu, menguap itu biasanya dari kondisi perut yang penuh. Dan timbul dari tatha'ub itu at-takasul. Yang ditimbulkan apa? Malas, kemalasan. Wadzalika biwasitati syaitan, dan itu semua dengan perantaraan syaitan. Adapun bersin itu justru min taqlilil ghada, sedikitnya asupan makanan, dan yang ditimbulkan dari bersin itu adalah justru an-nasyat. Nasyat lawan dari takasul, semangat. Wadzalika biwasitatil malak. Dan ini salah satu penjelasan terkait kenapa Allah mencintai bersin dan membenci tatha'ub. Ada dari sini ikhwani fillah, Allah mencintai dan membenci itu, mencintai dan membenci dampak, karena apa yang ditimbulkan. Apa yang ditimbulkan? Karena bersin itu yang mengeluarkan kotoran. Kecuali kalau bersinnya berkali-kali berarti dia sakit. Kalau tatha'ub tidak mengeluarkan kotoran, tidak ada sesuatu yang biasanya tatha'ub itu hanya justru membuat orang malas. Itulah mengapa ikhwani fillah, ketika kita beribadah kepada Allah lalu kita mulai menguap, mengantuk, dianjurkan untuk istirahat. Artinya dihilangkan dulu ngantuknya. Dihilangkan dulu. Kalau kita sholat malam, dihilangkan dulu sampai dia merasa sudah segar, sudah semangat, nasyat. Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata, wa qala an-Nawawi udhifat tatha'ub ila syaitan li'annahu yad'u, dinisbahkan atau disandarkan menguap itu kepada syaitan karena yad'u ila syahwat id yakunu an thaqlil badan, karena hanya menuntun orang kepada syahwat karena itu timbul dari beratnya tubuh, yakni kekenyangan, wa istirkhaihi wa imtilaihi, penuhnya perut. Wal murad at-tahdhir min as-sabab alladhi yatawallad minhu dhalik wa huwa at-tawassu' fil ma'kal. Dan yang dimaksud adalah peringatan minas sabab, peringatan dari penyebab datangnya ngantuk itu apa? Peringatan dari penyebab datangnya ngantuk yaitu at-tawassu' fil ma'kal, kebanyakan nyukul. Makanya tasawuf itu dibenci. Kalau tasawuf dibenci, maka hindari penyebabnya. Dan di antara penyebab terkuat adalah ketika perut itu penuh. Dan ikhwani fillah, perut kalau penuh, dia menguap. Kalau sudah menguap, maka ketika dia dalam posisi beribadah, ibadahnya tidak akan semangat. Ibadahnya tidak dengan keseriusan, bahkan dia ingin menyelesaikan ibadah tersebut. Itulah mengapa ikhwan, ketika orang berpuasa, karena ada godaan orang berpuasa itu untuk makan banyak, tetap disunahkan dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, beberapa butir kurma, minum air putih, jadi mengembalikan energi ke tubuh kita tanpa berlebihan, tanpa menyebabkan lemas, justru memberikan energi yang membuat kuat. Berbeda kalau kita kemudian kurma 3 butir, tahu isi 5 butir, 5 isi. Tahu isinya, pastelnya, subhanallah. Kurmanya sunnah, tahu isinya kelima itu kaken. Akhirat itu apa? Ngantuk apot. Kalau sudah apot, cari masjid yang cepat. Wa aidan fa innal afdal lil mutathaib alla yarfa' sautahu bit-tatha'ub.
Maka yang afdal bagi orang yang menguap tidak meninggikan suara ketika tasawuf, kan yaqul ha au a. Ya, insyaallah kita paham. Biasa orang kadang dia sadar atau tidak sadar ketika menguap dia mengeluarkan suara. Wa nahwiya minal aswati allati yasduruha. Suara-suara yang keluar disebabkan oleh tasawuf tersebut. Lianna hadza, karena semua ini menyebab atau mengundang syaitan untuk menertawakan dia. Mengundang syaitan menertawakan dia. Dan kita seharusnya membuat syaitan marah, ya, membuat syaitan menangis, bukan membuat syaitan senang. Dan syaitan yang senang dengan orang yang tasawuf, mengeluarkan suara pada ketika dia menguap. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tatha'ubu minasyaitan, tatha'ub itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tahan semampunya, sebisanya. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Karena salah seorang di antara kalian jika dia mengucapkan ha, yakni mengeluarkan suara ketika tasawuf, maka syaitan pun tertawa. Berdasarkan juga lafaz yang dicatat oleh Imam Ahmad rahimahullah, idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata' wa la yaqul fa inna ahadakum idza fataha fahu fa inna syaitan yadhaku minhu aw bihi. Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka dia tahan semampunya, sebisanya, dan jangan dia mengeluarkan suara karena jika salah seorang di antara kalian membuka mulutnya, fatahafahu, membuka mulutnya, syaitan itu tertawa gara-gara perbuatannya, ya. Dan orang biasa mengeluarkan suara itu kan membuka mulutnya. Kemudian penutup, i'tada ba'dun nas ala ta'awudz minasyaitan ba'da tatha'ub. Sebagian orang terbiasa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika menguap. Wala dalila ala dzalik, dan dalam bab ini atau perbuatan ini tidak ada dalil yang mendukung, bal huwa mukhalafatu li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini menyelisihi petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu jaa'a bi dzikrin lam yaqulhu Nabi sallallahu fi hadzal mautin. Kenapa dikatakan menyelisihi? Karena dia mendatangkan zikir di tempat yang tidak disebut zikir itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menyampaikan tentang tasawuf berkali-kali. Nabi menyampaikan jika salah seorang dari kalian tasawuf, jika salah seorang dari apa yang dia lakukan sudah disampaikan oleh Nabi. Seandainya membaca ta'awudz itu sunnah, maka pasti akan disampaikan pula oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu